Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuriddin wassalatu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kenikmatan ya, dan kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali dalam perkuliahan filsafat dakwah pada pertemuan kedua ini ya. Sebelum kita mulai, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga kita diberikan kelancaran, keberkahan, kesehatan, panjang umur, dan kemudahan dalam belajar sehingga mendapatkan ilmu yang manfaat. Dan semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka di kampus kita tercinta. Siapa yang sudah kangen kuliah langsung di kampus kita, ya, pasti kita semua sudah kangen ya. Aliyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah Pak Asror terangkan bahwasanya filsafat kemarin adalah ilmu cara kita berpikir secara kritis mendalam ya terhadap suatu hal ya. Dan dakwah sendiri adalah berupa ajakan, seruan ya, mengajak seorang secara kelompok maupun secara individu untuk senantiasa mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar ya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya sehingga ke depan menjadi mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Pada pertemuan kedua ini ya, Pak Hasan ingin menyoroti dari dakwah sebagai fenomena sosial. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya sebagian besar kegiatan umat Islam itu dihiasi dengan kegiatan-kegiatan dakwah, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi ada banyak sekali kegiatan-kegiatan dakwah. Seperti contoh ya, ada panggilan sholat itu juga termasuk adalah dalam berdakwah ya, karena mengajak untuk sholat ya. Sholat 5 waktu juga termasuk kegiatan dakwah ya, dan lain sebagainya. Ada juga kalau di masyarakat ada majelis taklim, pengajian ya, terus dan lain sebagainya, jamiahan ya. Terus kegiatan dakwah tersebut menjadi sebuah fenomena sosial yang mungkin dapat dikaji dari berbagai disiplin keilmuan ya, dalam contohnya dalam psikologi ya, kegiatan dakwah itu dapat dikaji dari sisi motivasi ya, dorongan dalam mengikuti kegiatan dakwah itu seperti apa. Terus ada perilaku dalam dakwah, ideologinya dan sebagainya ya. Terus yang kedua dalam sosiologi misalnya dari sisi interaksi sosial, bahwasanya kegiatan dakwah adanya interaksi sosial antar manusia. Terus ada budaya masyarakat ya. Terus ada fungsi agama. Fungsi agama yaitu fungsi untuk mengatur dalam masyarakat. Bayangkan misalkan di masyarakat tidak ada agama ya, pasti akan kacau balau ya. Terus yang ketiga dalam komunikasi misalnya ada pesan yang disampaikan ya. Dalam berdakwah itu ada pesan yang disampaikan kepada mad'u ya.
cara berkomunikasi ya, cara menyampaikan pesannya itu seperti apa, cara komunikasi antar manusia itu bagaimana ya, karena di lingkungan masyarakat pastinya berbeda ya, masyarakat perkotaan, masyarakat perdesaan, terus apa namanya, pada kaum muda ya, pada anak-anak pasti cara komunikasi kita pasti berbeda ya. Selanjutnya lah, perkembangan ilmu dakwah sendiri ya, sudah kita ketahui bersama bahwasanya dalam Al-Quran itu tidak sudah dijelaskan bahwasanya perkembangan dakwah tidak lepas dari era sebelum Rasulullah. Pada rasul-rasul terdahulu ya sudah melakukan aktivitas dakwah ya. Contohnya Nabi Nuh ya, terus dan nabi-nabi yang lain ya, itu sudah mengajak kaumnya untuk mengesahkan Allah dan beribadah kepadanya ya. Selanjutnya Nabi Muhammad ya sebagai pioner ya, atau dan tokoh sentral ya dalam penyebaran Islam. Mulai dari turunnya wahyu pertama surat Al-Alaq ya, ayat 1 dan 1 sampai 5 ya, yang intinya memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk membaca dan menyebut nama Tuhan ya, yang menciptakan manusia ya, dan diperintahkan memuliakan Tuhan yang telah mengajarkan manusia segala sesuatu yang belum diketahui oleh manusia ya. Dari itu ya, Rasulullah itu melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi ya, selama 3 tahun, dan setelah itu turunlah surat Al-Hijr ayat 94 untuk berdakwah secara terang-terangan ya. Sehingga pada perkembangan ilmu dakwah itu terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu ya. Terus upaya apa yang dibangun dalam perkembangan paradigma dakwah ya? Yang pertama, pemahaman dakwah itu sendiri. Dakwah tidak hanya identik ya, tidak hanya menyampaikan ajaran Islam saja, tapi bisa lebih luas dari itu ya. Bisa mengarahkan dakwah dalam perubahan mad'u dan tercipta atau terbentuknya keteladanan dalam sistem dakwah ya. Dari dakwah itu yang diharapkan ada sebuah keteladanan ya, contoh ya, contoh kepada supaya mad'u itu mengalami perubahan ya, yang menjadi lebih baik. Terus yang kedua, kita bisa mengkaji fenomena dakwah dari berbagai disiplin keilmuan, seperti dari komunikasi, cara komunikasi antar manusia bagaimana, dari konseling ya, dari penyelesaian masalahnya seperti apa, psikologi perilakunya ya, sosial hubungan kemasyarakatan ya, dan dalam dakwah sendiri itu ada manajemen ya, ada tata kelola ya, manajemen mulai dari perencanaan, terus ada pengorganisasian ya, ada kontrol ya, dan ada juga evaluasi ya, sebagai pengawasan. Selanjutnya yang ketiga, dilakukan kajian penelitian secara empiris dalam kegiatan dakwah di masyarakat ya. Ada penelitian-penelitian yang dilakukan secara empiris ya, dalam misalkan kegiatan di masyarakat itu seperti apa ya. Selanjutnya arti filsafat dakwah ya. Yang di sini ya, hal yang sangat mendasar dari kajian filsafat dakwah yaitu adanya kemampuan untuk berpikir kritis ya, mendalam, analisis dalam menyikapi berbagai konsep dan praktik dakwah di lapangan. Jadi dalam arti filsafat dakwah sendiri adalah tadi berpikir kritis, mendalam ya, penuh analisa dalam menyikapi kegiatan dakwah di lapangan ya. Filsafat dakwah bertitik tolak dari pemahaman tentang arti
hikmah. Kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya dalam filsafat dalam Al-Qur'an dikatakan sebagai hikmah ya, yang diambil dari Al-Qur'an ya. Kemudian dihubungkan dengan filsafat sebagai kegiatan berpikir tadi, sehingga nantinya dihasilkan pengertian filsafat dakwah, yaitu pemikiran yang mendasar, sistematis, logis, dan secara menyeluruh tentang dakwah Islam sebagai sebuah sistem aktualisasi ajaran Islam di sepanjang zaman. Terus dalam Abdul Basit ya mengungkapkan bahwa filsafat dakwah yaitu cabang ilmu dakwah yang membahas tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi dakwah dalam sistem ajaran Islam dan kehidupan manusia. Ontologi itu artinya apa? Ya, ontologi itu dikatakan dalam buku Abdul Basit ini ya, yaitu berasal dari kata on dan logos ya, yang artinya on itu artinya ada dan logos berarti ilmu ya. Berarti ontologi itu adalah membahas tentang hakikat kenyataan ya, ilmu tentang ada ya, membahas tentang hakikat kenyataan. Dalam hal ini untuk ontologi dakwah yaitu membahas tentang hakikat dakwah ya. Terus epistemologi adalah suatu teori tentang pengetahuan yang berkaitan dengan cara memperoleh pengetahuan dan metode keilmuan. Jadi epistemologi adalah memanfaatkan keilmuan ya, memperoleh pengetahuan dan metode keilmuannya bagaimana. Terus epistemologi memanfaatkan adanya prosedur kerja ya untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Ada prosedur kerja yang dilakukan untuk mengetahui pengetahuan yang benar seperti apa dengan menggunakan metode ilmiah. Sehingga epistemologi dakwah berkaitan dengan prosedur ilmiah dalam pengembangan keilmuan dakwah. Jadi epistemologi dakwah itu berkaitan dengan prosedur ya, cara ilmiah dalam mengembangkan keilmuan dakwah. Terus aksiologi diartikan sebagai teori nilai ya, yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Jadi aksiologi adalah bagaimana menggunakan pengetahuan yang diperoleh itu dalam hal ini adalah untuk dakwah. Kegunaan ilmu dakwah sendiri itu seperti apa ya. Terus objek filsafat dakwah ya, di sini membahas objek filsafat dakwah berarti membahas fokus yang akan menjadi kajian dalam filsafat dakwah ya. Untuk filsafat sendiri akan memiliki objek atau kajian yang menjadi kajian. Yang pertama kajian tentang Tuhan ya, yang kedua tentang manusia, yang ketiga tentang lingkungan, yang keempat dan tentang ajaran Islam. Jadi filsafat dakwah memiliki objek yaitu mengkaji tentang Tuhan, manusia, lingkungan, dan ajaran Islam ya. Tuhan itu sudah apa? Lah, Tuhan itu yang menurunkan ajaran kepada Rasul, yaitu merupakan dikatakan sebagai sumber kebenaran ya. Tuhan dikatakan sebagai sumber kebenaran dan sumber tujuan yang akan dituju atau diraih oleh manusia. Berarti semua filsafat dakwah ini tujuannya untuk kita bisa mengenal Tuhan ya. Karena tujuan di akhir pastinya kita juga akan kembali kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bagaimana kita cara mengenal Tuhannya, bagaimana cara kita mengenal Allah ya, kita mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya ya. Terus yang kedua manusia ya.
Kenapa kalau kita mengkaji manusia dalam filsafat dakwah ya, manusia karena sebagai pelaku atau dai ya, dan sasaran dakwah atau mad'u ya. Ini perlu sangat dikaji supaya apa? Ya, kita dapat mengenal hakikat manusia. Kita bisa mengenal manusia dari beberapa aspek ya. Meliputi misalkan dari tugas manusia itu seperti apa, supaya apa? Kita bisa mampu mengembangkan diri ya, mengembangkan diri dari manusia itu sendiri. Terus yang ketiga, lingkungan ya. Lingkungan ini berkaitan sekali dengan ruang dan waktu. Bahwasanya dakwah itu membutuhkan tempat ya, membutuhkan waktu ya. Terus yang keempat, adanya ajaran Islam, yaitu sebagai pesan kebenaran yang akan disampaikan dalam berdakwah. Perlu ada sebuah strategi, metode dan media yang dibutuhkan ya. Metodenya seperti apa? Nah, metode bil hikmah, dengan kebijaksanaan, bil mau'idah hasanah dengan nasihat ya, dan bil mujadalah dengan dialog yang baik ya, tuh. Ya, tujuan filsafat dakwah itu seperti apa? Nah, tujuannya secara umum membekali mahasiswa sebagai atau calon dai untuk senantiasa berpikir kritis ya, analisis dan sistematis dalam mengembangkan kegiatan dakwah ya. Tujuannya jadi teman-teman membekali mahasiswa supaya untuk senantiasa berpikir kritis ya, yang ilmiah mendalam ya, yang sistematis, penuh dengan analisa ya, supaya apa ya, supaya untuk dapat mengembangkan kegiatan dakwah ya, dan dapat menghadapi berbagai macam persoalan ya, yang terjadi pada umat, sehingga serta dapat memberikan solusi. Jadi teman-teman nantinya supaya bisa berpikir yang mendalam tadi, terus mampu memecahkan berbagai persoalan dan memberikan solusi alternatif ya dalam penyelesaian masalah tersebut di tengah masyarakat. Ya, tujuan khususnya yang pertama, mahasiswa sebagai calon dai harus mampu memahami bahwa Islam adalah agama dakwah ya, agama yang harus ditransformasikan kepada seluruh umat manusia, harus disampaikan kepada seluruh umat manusia. Terus yang kedua, mahasiswa ya mampu menjelaskan tentang dakwatul Islam, dakwah Islam ya, sebagai bagian dari sistem kehidupan manusia, mampu mengajak manusia menjadi pribadi yang lebih baik ya, yang selalu mengedepankan kebaikan, menjalankan perintah agama ya, sehingga tercapai kehidupan bahagia dunia dan akhirat ya. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengoptimalkan akal pikiran ya, yang telah diberikan dari Allah pada kita semua dalam pengembangan dakwah Islam. Jadi teman-teman bisa mengoptimalkan ya cara berpikir kita ya untuk mengembangkan dakwah Islam ke depan. Apalagi bagi mahasiswa fakultas dakwah ya, kita sudah niati dari awal, niati dengan ibadah, dakwah dengan ibadah, sehingga nanti ke depan diharapkan kita mendapatkan keberkahan ya, keberkahan dunia dan akhirat ya. Terus mahasiswa dapat memahami ontologi, epistemologi dan aksiologi dakwah itu sendiri ya, seperti yang tadi Pak Aswar sampaikan. Teman-teman bisa memahami secara keilmuan, secara pengetahuan dan secara menggunakan dakwah itu sebaik mungkin ya. Dan yang terakhir, kegiatan dakwah ya merupakan fenomena sosial yang dapat kita teliti ya, dan kita analisis
menjadi teori-teori dakwah ya, yang dapat digunakan dalam pengembangan keilmuan dakwah. Jadi teman-teman mahasiswa dakwah maksudnya kan nanti akan melakukan penelitian ya, supaya nanti dapat mengembangkan keilmuan dakwah itu sendiri itu. Ya, untuk mendukung tujuan tersebut diperlukan landasan filsafat ya, dan kerangka berpikir yang mendalam. Ya, jadi filsafat yaitu untuk berpikir secara mendalam yang lebih sistematis, yang kritis dan ilmiah. Ya. Terus untuk itu ya, filsafat dakwah menjadi ilmu dasar yang mampu memberikan bekal bagi para mahasiswa ya, sebagai calon peneliti dan ilmuwan ya, dalam mengembangkan keilmuan dakwah dan bekal dalam menggerakkan aktivitas dakwah di tengah masyarakat. Jadi teman harapannya nanti bisa menjadi bekal jika kalian nanti sudah berada di tengah masyarakat ya. Gini tuh dari Pak Asrar, semoga melalui video ini dapat keberkahan, dapat bermanfaat, dapat memberikan pemahaman, memberikan wawasan yang baru tentang filsafat dakwah ya. Itu nanti jika ada pertanyaan atau apa nanti bisa diskusi melalui grup WA ya yang sudah ada. Saya akan nanti teman-teman setelah menonton ini bisa memberikan komentar di kolom komentar pada kolom YouTube ya. Mungkin teman-teman yang ingin menambah wawasan bisa mencari buku tentang filsafat dakwah ya. Teman-teman nanti bisa biar tambah wawasan ya. Kita niati belajar bersama ya. Misalkan Pak Asor ada kekurangan, mungkin kalian bisa memberikan tambahan ya. Mungkin itu mari kita akhiri dengan bacaan tasbih dan hamdalah bersama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.